Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di pelajaran PJOK. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 1 tentang kombinasi gerak dasar manipulatif. Gerakan yang akan kita pelajari hari ini yaitu satu, ada gerakan melempar, dan yang kedua ada gerakan menangkap. Nah, nanti kedua gerakan ini akan kita kombinasikan. Namun, sebelum pelajaran PJOK hari ini kita mulai, silakan anak-anak awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, silakan untuk daftar presensi atau kehadiran kalian, silakan tulis nama kalian dan kelasnya di kolom komentar di bawah ini. Baik anak-anak, kita langsung masuk saja ke materi kombinasi gerak dasar manipulatif. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dengan memperhatikan praktek yang dilakukan oleh guru, siswa mampu mengetahui teknik dalam melempar dan menangkap bola dengan tepat. Yang kedua, dengan berlatih melempar dan menangkap bola, siswa dapat mempraktikkan langsung melempar dan menangkap bola dengan tepat. Jadi, inilah dua hal untuk tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, di layar HP kalian ataupun di layar laptop kalian sudah Pak Bagus tampilkan beberapa jenis bola. Bola-bola ini juga memiliki warna dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang berwarna biru putih, orange hitam, biru kuning, putih merah, hijau. Terus ada yang menyerupai warna kayu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, terbuat dari apakah bola-bola di atas? Ayo, ada yang tahu terbuat dari apakah bola-bola ini? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, Pak Bagus kasih tahu jawabannya ya. Jadi, bola-bola ini ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kulit sintetis, ada juga yang terbuat dari kulit, ada juga yang terbuat dari kayu. Nah, contoh mana bola yang terbuat dari plastik? Ada pada nomor 1, bola sepak. Nah, bola sepak yang Pak Bagus tampilkan di sini itu terbuat dari plastik. Namun, banyak juga bola sepak yang terbuat dari kulit maupun kulit sintetis seperti itu. Kemudian yang terbuat dari kulit sintetis mana Pak Bagus? Contohnya ada bola basket, ada bola voli, ada bola tenis lapangan juga. Itu salah satu jenis bola yang terbuat dari kulit sintetis. Kemudian yang terbuat dari kulit mana? Contohnya ada bola baseball, itu biasanya juga terbuat dari kulit. Dan yang terbuat dari kayu mana? Nah, yang paling kanan atau yang berada pada nomor 6 itu adalah contoh bola kayu. Jadi inilah jenis bola dan jenis bahan pembuat bola. Ada 4, plastik, kulit sintetis, kulit, dan kayu. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita akan langsung masuk pada gerakan dasar melempar bola. Di sini Pak Bagus sudah perlihatkan ada 3 gerakan ya, dengan orang yang sama. Gerakan 1, gerakan 2, dan gerakan 3. Nah, silakan anak-anak coba cermati penjelasan di bawah ini. Di gerakan 1 itu sebelum kita melempar bola, itu posisi kedua kaki kita dibuka selebar bahu. Jadi kakinya tidak rapat namun dibuka selebar bahu. Kemudian
posisikan kaki kiri berada di depan kaki kanan. Seperti gambar itu di gerakan 1. Jadi kaki kirinya berada di depan dari kaki yang kanan. Kemudian kedua tangan memegang bola. Jadi kedua tangan anak-anak ketika mau melempar, bolanya harus dipegang terlebih dahulu menggunakan dua tangan maupun satu tangan, tergantung ukuran bolanya. Jika bolanya kecil, boleh menggunakan satu tangan, dan jika bolanya besar bisa menggunakan dua tangan. Kemudian di gerakan yang kedua yaitu angkat tangan kanan yang memegang bola setinggi telinga anak-anak. Jadi di gerakan 2 ini ketika tadi bolanya sudah dipegang, sekarang bolanya diangkat setinggi telinga anak-anak, ya, seperti gambar itu. Kemudian posisi tangan kiri di depan sebagai penyeimbang tubuh. Jadi tangan kanannya memegang bola di atas telinga itu, tangan kirinya diletakkan di depan. Fungsinya apa? Untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya tidak terjatuh. Kemudian posisi mata itu lurus ke depan. Jadi pandangan kita ketika akan melempar itu ke depan, jangan ke belakang ataupun ke samping. Dan di gerakan 3 yaitu lemparkan bola ke arah depan dengan cara meluruskan siku kalian. Jadi di gerakan 2 siku kita masih nekuk, namun di gerakan 3 sikunya kita luruskan, ya, untuk melempar bola itu. Kemudian posisi kaki juga berputar. Jadi ketika sikunya lurus, ya, posisi kakinya kita juga memutar seperti itu pada gerakan yang ketiga. Jadi tumitnya terangkat ke atas. Kemudian sambil kita meluruskan tangan ke depan, sambil memutar bagian tumit kalian juga harus mencondongkan badan ke arah depan saat melempar. Jadi ini 3 gerakan, ya, 3 gerakan dasar dalam melempar bola. Nah, seperti apa video prakteknya? Mari kita lihat video praktek gerak dasar melempar berikut ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jika tadi kita telah melihat gerakan dasar melempar bola, sekarang kita masuk di gerakan dasar menangkap bola. Nah, di sini Pak Bagus juga sudah tampilkan 3 gerakan dalam menangkap bola. Ada gerakan 1, ada gerakan 2, dan ada gerakan 3. Kita bahas per masing-masing gerakan. Di gerakan 1, ketika kita akan menangkap bola, kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian posisikan kaki kiri berada di depan kaki kanan. Dalam posisi ini anak-anak juga bisa mengganti kakinya. Dalam artian kaki kanan bisa di depan maupun kaki kiri juga di depan seperti itu, ya. Yang berikutnya yaitu kedua telapak tangan membuka, bersiap untuk menangkap bola. Jadi ketika kita akan menangkap bola, posisi tangan kita harus terbuka, tidak boleh menggenggam. Karena kalau menggenggam nanti bolanya jatuh ke bawah karena tidak bisa kita pegang seperti itu. Jadi harus telapak tangan kita terbuka lebar. Ini di gerakan 1. Kita masuk di gerakan yang kedua, ya. Jadi ketika bolanya mulai datang, arahkan tangan kita pada bola yang akan menuju pada kita.
Jadi ketika bolanya berasal dari depan, berarti pandangan kita juga harus ke depan. Jangan pandangan kita malah ke samping, nanti bolanya malah tidak ketangkap. Kemudian yang kedua, pandangan mata lurus ke depan, ke arah datangnya bola. Seperti itu ya. Jadi intinya di gerakan 2 ini kita harus fokus pada arah datangnya bola. Seperti itu. Nah, kita masuk di gerakan yang ketiga. Nah, di gerakan yang ketiga, yang pertama, tangkap bola menggunakan kedua telapak tangan kita. Jadi karena bolanya mungkin besar, jadi kita harus menggunakan telapak tangan kita, kedua telapak tangan kita untuk menangkap bola itu. Seperti itu. Karena kalau hanya tangan satu, nanti bolanya takut tidak tertangkap dan bolanya jatuh. Kemudian yang kedua, setelah bola didapat, genggam bola dengan telapak tangan agar tidak terjatuh ya. Jadi seperti gambar nomor 3 itu. Setelah didapat bolanya, kita harus segera menggenggamnya atau menjaganya supaya bolanya tidak jatuh kembali ke tanah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisikan kedua kaki kembali lurus sejajar. Jadi setelah kita sudah menangkap bola, bolanya sudah kita amankan, kita kembali ke posisi semula dengan meluruskan kaki sejajar seperti itu. Ini adalah contoh atau cara gerakan dasar menangkap bola. Nah, anak-anak semuanya, supaya lebih paham lagi, mari kita sama-sama simak video cara menangkap bola berikut ini. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar satu, cara melempar bola. Kemudian yang kedua tadi kita juga sudah belajar bagaimana cara menangkap bola. Nah, di sini kita akan belajar gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola dari gerakan yang tadi itu, ya. Lalu pertanyaan dari Pak Bagus adalah, apakah yang dimaksud kombinasi? Ayo, ada yang tahu kombinasi itu apa? Nah, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek atau gerakan. Nah, contoh gerakannya adalah gerakan melempar dan menangkap. Ini adalah dua gerakan yang akan kita gabungkan, yang akan kita kombinasikan, ya. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Jadi kombinasinya adalah ada yang melempar, ada yang menangkap. Ada yang melempar dan ada yang menangkap. Karena kita belajarnya hari ini tentang melempar dan menangkap. Jadi di sini Pak Bagus tampilkan contoh orang yang sedang melempar dan orang yang kemudian menangkap bola hasil lemparannya. Ada yang melempar melambung ke atas, ada yang lurus searah dada. Di gambar 1 itu lemparan melambung ke atas ya. Di gambar yang nomor 2 itu lemparan searah dada kita, seperti itu. Ini berpasangan ya, berpasangan. Lalu bagaimana jika kita ingin berlatih lempar tangkap bola secara sendirian? Karena mungkin teman kita rumahnya jauh dan kita masih belajar di rumah. Nah, setelah ini Pak Bagus tampilkan gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola yang dilakukan secara sendirian ya. Jadi anak-anak di rumah bisa melakukan secara sendirian. Seperti apa videonya? Yuk kita lihat dan kita simak video praktek
gerakan melempar dan menangkap bola berikut ini. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar bagaimana cara melempar, kemudian cara menangkap, kemudian kita sudah melihat kombinasi kedua gerakan tersebut. Nah, sekarang Pak Bagus ada tugas buat kalian, ya. Tugas yang pertama adalah 1. Sebutkan contoh gerak dasar manipulatif. Yang kedua, jelaskan cara melempar dan menangkap bola menurut pendapat kalian. Nah, tugas ini dikerjakan di mana? Nah, silakan anak-anak jawab di buku tulis PJOK kalian. Atau jika tidak memiliki buku tugas PJOK, bisa dijawab atau bisa dikerjakan di buku catatan yang kalian miliki, seperti itu. Oke, silakan anak-anak jawab dari penjelasan Pak Bagus dari awal tadi. Nah, seperti itu anak-anak semuanya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Bagus dan materi hari ini. Semoga yang Pak Bagus sampaikan anak-anak juga paham ya. Dari Pak Bagus ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.